perlawanan yang tidak sesempit agama. Malam ini saya ingin bicara tentang satu hal yang sering sekali disalahpahami, tentang perlawanan dari Timur Tengah. Entah kenapa setiap kali kita mendengar kata perlawanan dari Timur Tengah, yang muncul di kepala kita seringkali langsung satu, agama. Seolah-olah semuanya hanya tentang Islam. Seolah-olah itu pertarungan iman melawan iman. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Perlawanan lahir bukan hanya dari keyakinan, tapi dari rasa sakit, dari tanah yang direnggut, dari rumah yang dihancurkan, dari hak yang diambil tanpa suara. Agama memang hadir di sana. Ia menjadi bahasa, ia menjadi penguat, ia menjadi doa yang dipanjatkan. Doa yang dipanjatkan saat harapan hampir habis. Tapi akar perlawanan itu sendiri seringkali adalah martabat. Dan martabat itu bersifat universal. Setiap manusia apapun agamanya ingin dihormati, ingin hidup tanpa ditindas, ingin menentukan masa depannya sendiri. Itu bukan nilai Islam saja, itu nilai kemanusiaan. Kita sering lupa wilayah yang kita sebut Timur Tengah, ada Muslim, ada Kristen, ada yang taat, ada yang sekuler. Tapi ketika tanah mereka diambil, ketika suara mereka dibungkam, yang mereka bela bukan hanya identitas agama, tapi identitas sebagai manusia. Mungkin disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena kalau kita menyempitkan semuanya menjadi konflik agama, kita sedang menutup mata dari persoalan yang lebih dalam tentang keadilan. Dan keadilan tidak pernah menjadi milik satu agama. Dalam setiap tradisi selalu ada ajakan untuk berdiri melawan ketidakadilan. Dalam setiap peradaban selalu ada kisah tentang orang-orang yang tidak mau diam ketika yang lemah diinjak. Maka mungkin yang perlu kita pelajari bukan hanya siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi nilai apa yang kita bisa bawa pulang. Nilai tentang keberanian, tentang solidaritas, nilai tentang tak tinggal diam ketika yang lain menderita. Karena bisa jadi perlawanan paling penting bukan terjadi di medan perang, tapi dalam hati kita. Apakah kita masih punya keberanian untuk peduli? Apakah kita masih cukup jujur untuk melihat penderitaan tanpa menyederhanakannya? Malam ini mungkin itu yang ingin saya renungkan. Dan ketika manusia kehilangan martabatnya, perlawanan menjadi bahasa terakhir yang mereka miliki. Dan bahasa itu seharusnya bisa dimengerti oleh siapa saja yang masih percaya pada kemanusiaan. Dan mungkin kalau kita jujur pada diri sendiri, cerita tentang perlawanan Timur Tengah itu bukan hanya tentang mereka. Ia seperti cermin, karena bukankah di negeri kita sendiri kita sering menyaksikan ketidakadilan. Tanah yang tergusur, suara rakyat kecil yang kalah oleh kekuasaan, serta kebenaran yang kalah cepat dari narasi. Bedanya mungkin kita tidak menyebutnya perlawanan, kita menyebutnya nasib, kita menyebutnya sudah biasa. Atau lebih parah kita memilih diam, atau lebih parah kita memilih diam. Kadang saya bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang kita takutkan? Takut dianggap so idealis, takut sendirian, atau takut sebenarnya kita peduli tapi terlalu lelah untuk bersuara? Perlawanan kita tidak selalu berhenti. Perlawanan kita tidak selalu berarti turun ke jalan. Ia bisa berupa keberanian untuk tidak ikut menormalisasikan yang salah. Keberanian untuk tetap jujur meski lingkungan permisif.
keberanian untuk tidak jadi orang ketiga dalam ketidakadilan apapun, sekecil apapun. Karena nilai yang kita pelajari dari manapun, dari Timur Tengah, dari bangsa lain, atau dari buku-buku filsafat yang kita baca, pada akhirnya akan diuji di sini, di ruang kerja kita, di lingkaran pertemanan kita, di keputusan-keputusan kecil yang tidak dilihat siapapun. Mungkin perlawanan terbesar bukan tentang agama, bukan tentang identitas, bukan tentang wilayah, tapi tentang menjaga nurani tetap hidup. Dan kalau malam ini kamu merasa kecil, merasa tidak punya kuasa untuk merubah apa-apa, mungkin kamu tidak perlu mengubah dunia. Cukup jangan ikut menjadi bagian dari ketidakadilan. Karena kadang dalam dunia yang penuh kebisingan, memilih tetap waras dan tetap menjadi manusia, itu sudah bentuk perlawanan yang paling sunyi dan paling tulus. 23 Februari 2026 di London. Ayo.